Baik, selamat malam. Kami dari kelompok 3 semester 6 kelas 6B malam, jurusan Administrasi Bisnis Terapan akan mempresentasikan tentang Supply Chain Design and Planning. Baik, perkenalkan dengan saya sendiri, Gita Novianti Pangaribuan dengan NIM 4122111033. Baik, saya akan menjelaskan untuk slide pertama. Mohon dipersilahkan. Baik, untuk slide pertama akan saya jelaskan. Oke, di sini ada SC configuration. Nah, di sini ada supplier, supplier dan distributor. Lalu dibagi ada stable network dan dynamic network. Jadi, gambar tersebut mengilustrasikan dua konfigurasi rantai pasokan. Yang pertama ada supply chain, yang berbeda yaitu stable network dan dynamic network. Pada stable network terdapat satu OEM atau original equipment manufaktur yang berhubungan dengan beberapa supplier dan distributor. Dalam konfigurasi ini, hubungan antara OEM dengan supplier dan distributor bersifat stabil dan tetap. Sementara itu pada dynamic network, konfigurasinya lebih kompleks dan dinamis. OEM berhubungan dengan supplier, desainer, dan kontraktor, dan distributor. Dalam konfigurasi ini, hubungan antara EOM dengan berbagai pihak dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang ada. Lalu, untuk menunjukkan bahwa rantai pasokan yang digambar yang di atas terdapat berbagai konfigurasi yang dapat diterapkan tergantung pada karakteristik industri, produk, dan strategi perusahaan. Konfigurasi stable network dan sesuai untuk industri yang lebih stabil dan membutuhkan hubungan jangka panjang. Sedangkan dynamic network lebih cocok untuk industri yang lebih dinamis dan membutuhkan file. Oke, slide selanjutnya. Oke, di sini ada extent of vertical integration. Baik, untuk konsep integrasi vertikal dalam rantai pasokan yang terbagi menjadi integrasi ke belakang atau backward integration dan integrasi ke depan atau bisa dibilang forward integration. Backward integration ini merujuk pada situasi di mana sebuah perusahaan memiliki kendali atau membangun operasi pada tahapan sebelumnya dalam rantai pasokan. Pada gambar di backward integration ditunjukkan dengan arah panah ke kiri, dimulai dari EOM atau Original Equipment Manufacturer yang mengintegrasikan ke belakang dengan membuat komponen sendiri atau bahkan mengambil alih supplier bahan baku. Forward integration sebaliknya. Forward integration merujuk pada situasi di mana perusahaan memiliki kendali atau membangun operasi pada tahapan selanjutnya dalam rantai pasokan. Nah, pada gambar forward integration ditunjukkan dengan arah panah ke kanan, dimulai dari EOM yang mengintegrasikan ke depan dengan mendistribusikan produknya secara langsung ke pengecer atau bahkan membuka toko retail sendiri. Bisa dibilang dengan narrow span and wide span. Baik, untuk slide selanjutnya dipersilahkan. Oke. Baik, di sini ada outsourcing. Baik, di sini ada outsourcing and offshoring. Di sini ada local or global dedication atau lokal atau global yang terbagi menjadi empat table: offshore manufacturing, offshore outsourcing, local production atau insourcing, dan yang terakhir ada onshore outsourcing. Nah, itu ada terbagi juga menjadi dua, ada yang make dan buy. Oke. Pada gambar tersebut menjelaskan tentang konsep outsourcing atau offshoring dalam konteks keputusan make or buy. Bagi sebuah perusahaan, gambar tersebut membagi keputusan tersebut menjadi 4 kategori. Yang pertama ada offshore manufacturing, memproduksi barang di luar negeri atau lokasi global. Yang kedua ada local production atau insourcing, yang memproduksi barang secara internal di lokasi lokal perusahaan. Yang ketiga ada offshore outsourcing, yang membeli atau menyewa layanan
dari penyedia pihak ketiga di luar negeri atau lokasi global. Yang keempat ada onshore atau onshore outsourcing yang membeli atau menyewa layanan dari penyedia pihak ketiga di dalam negeri atau lokasi lokal. Nah, dengan demikian gambar tersebut mampu membantu mengilustrasikan pilihan-pilihan strategis bagi perusahaan dalam menentukan apakah akan memproduksi sendiri atau make atau membeli atau buy barang atau layanan serta apakah akan dilakukan secara lokal atau di luar negeri offshore. Pilihan ini dapat mempengaruhi biaya, akses ke bakat, dan berbagai faktor operasional lainnya bagi perusahaan. Baik, slide selanjutnya akan dilanjut oleh Kak Vidya. Dengan Kak Vidya dipersilahkan. Oke, di sini ada lokasi description atau supply side factor. Supply side factor ini mengacu pada faktor-faktor yang mengaruhi penawaran barang dan jasa dalam suatu ekonomi. Nah, ini juga termasuk hal-hal seperti teknologi, modal tenaga kerja, kebijakan pemerintah, dan efisiensi produk yang dapat mempengaruhi jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara. Di situ ada, nah dalam faktor samping pemasukan ini ada biaya tenaga kerja, biaya tanah dan bangunan, biaya energi, biaya transportasi, dan faktor komunitas. Konfigurasinya itu ada pemerintah, permintaan bumbu, keterjangkauan umum, citra merek, kenyamanan untuk pelanggan. Nah, di sini yang mempengaruhi penawaran itu yang pertama teknologi. Kemajuan teknologi ini juga mempengaruhi efisiensi produk yang lebih tinggi dan inovasi dalam menciptakan barang dan jasa baru. Nah, yang kedua itu ada seperti modal ketersediaan modal seperti mesin, peralatan, infrastruktur, dan itu juga mempengaruhi kapasitas produksi di suatu negara. Lalu ada tenaga kerja. Kualitas dan kuantitas tenaga kerja juga mempengaruhi produktivitas dan kemampuan suatu ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa. Selanjutnya ini kan ada kebijakan pemerintah yang dimana kebijakan fiskal atau pajak dalam belanja dan moneter, suku bunga dan kebijakan mata uang dapat mempengaruhi insentif sendiri bagi produsen dan investasi dalam produk. Lalu ada efisiensi produksi, yang dimana penggunaan sumber daya yang efisien dalam proses produksi dalam meningkatkan penawaran barang dan jasa tanpa meningkatkan biaya produksi secara signifikan. Yang terakhir ada ketersediaan sumber daya alam. Nah, faktor ini seperti bahan baku dan energi membatasi produksi dan dapat mempengaruhi penawaran barang dan jasa. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan. Baik, dengan Jenita dipersilakan. Baik, nama saya Jenita PB Sinaga dengan NIM 062. Dalam supply chain management, tidak hanya capacity planning yang dapat menerapkan teori kendala, begitu pula quality management, teknologi manajemen, lead time management. Karena setiap bagian dari supply chain setidaknya memiliki hambatan besar atau kecil secara teori. Namun untuk melaksanakan capacity planning dalam supply chain dunia nyata, kita perlu menangannya dalam 3 tingkatan. Yang pertama adalah perencanaan dan pengelolaan kapasitas internal perusahaan yang dapat dipahami sebagai manajemen kapasitas rantai pasok internal.
Manajer harus mengelola sinkronisasi kapasitas internal perusahaan untuk mencapai tujuan perencanaan kapasitas. Hal ini karena kapasitas rantai pasokan yang diinginkan pada akhirnya akan dilaksanakan dan diterapkan oleh setiap anggota rantai pasokan yang berpartisipasi. Oleh karena itu, agar suatu organisasi dapat mencapai perencanaan kapasitas rantai pasokan, organisasi tersebut juga harus mampu mengelola dan menyinkronkan kapasitas internal organisasi. Lalu level kedua adalah koordinasi dan sinkronisasi kapasitas eksternal perusahaan dengan anggota lain dalam rantai pasokan yang sama, yang juga dapat dipahami sebagai perencanaan kapasitas internal rantai pasokan. Kunci untuk mencapai kapasitas optimal untuk rantai pasokan terletak pada sinkronisasi eksternalnya. Kebutuhan akan sinkronisasi kapasitas masing-masing anggota peserta sangat sederhana. Hal ini untuk mengurangi dan menghilangkan pemborosan yang diakibatkan oleh kapasitas yang berlebihan dan untuk menghilangkan kemungkinan risiko kekurangan pasokan karena kemacetan. Lalu yang terakhir, level ketiga adalah respon kapasitas rantai pasokan terhadap perubahan permintaan pasar, yang dapat dipahami sebagai sinkronisasi kapasitas antara rantai pasokan dan permintaan pelanggan. Kapasitas seluruh rantai pasokan harus disinkronkan dengan perubahan permintaan pasar, dan perubahan permintaan pasar seringkali tidak diketahui atau tidak pasti. Peramalan telah lama digunakan untuk membantu perencanaan kapasitas rantai pasokan, namun keberhasilannya masih terbatas. Kredensial metode peramalan analitis belum memenuhi harapannya. Akibatnya, peramalan bisa saja beruntung atau salah. Selanjutnya adalah bullwhip effect. Bullwhip effect mengacu pada fenomena rantai pasok di mana perubahan kecil pada permintaan pelanggan terdistorsi dan diperkuat di bagian hulu rantai pasok sehingga menghasilkan variasi pesanan yang besar di bagian hulu. Efek bullwhip juga dikenal sebagai Foster Effect oleh Jay Foster pada tahun 1961. Menunjukkan hal ini dengan memodelkan rantai pasokan secara matematis dan dia menyebutnya dinamika industri. Apa yang terjadi pada dasarnya adalah ketika riak permintaan yang kecil di pasar dirasakan oleh pengecer di akhir rantai pasokan. Pengecer kemudian akan mulai menyesuaikan pesanannya ke pedagang grosir, dan pedagang grosir pada gilirannya akan menyesuaikan pesanannya ke pedagang grosir, distributor, dan penyalur ke pabrik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nels. Fenomena seperti ini telah diamati berulang kali dan dapat diandalkan di semua jenis rantai pasokan. Oleh karena itu, tepat untuk menggeneralisasikan dan berteori sebagai model efek universal yang melalui analisis dan simulasi dapat diterapkan. Pada dasarnya, bullwhip effect mempunyai 3 karakteristik utama. Yang pertama adalah osilasi permintaan, pesanan, dan inventaris bergerak naik dan turun dalam pola alternatif. Yang keduanya adalah amplifikasi besarnya perubahan dan fluktuasi meningkat seiring perjalanannya hingga ke ujung hulu rantai pasokan. Yang ketiga adalah fast lag. Siklus puncak dan palung suatu tahapan yang juga cenderung tertinggal dibandingkan dengan tahapan sebelumnya. Karakteristik tersebut dapat ditunjukkan dengan jelas melalui permainan simulasi rantai pasokan. Oke, udah. Baik, sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan tutur kata, kami mohon maaf. Selamat malam.